Bagus ya, aman ya. Oke, baik, aman ya, baik. Mungkin yang bilang suara saya kecil, nampaknya mungkin volume HP Anda atau HP Anda mungkin yang rusak ya. Bagaimana? Suara memang kecil atau bagaimana? Ada yang bilang kecil, ada yang bilang besar. Aman ya? Oke, aman. Baik, terima kasih. Oke, baiklah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Muhammad Hussein Ali. Ya, selamat malam Muhammad Hussein Ali. Selamat malam semuanya, malam-malam. Halo, Pak Hussein Ali, Husin. Oke, Husin nampaknya. Teman-teman, sebelum kita memulai acara kita, teman-teman, tap layar dulu ya, tap layar. Kemudian ini teman-teman ada love orange di sini nih. Nah, satu orang tuh satu love orange. Dan yang terakhir teman-teman jangan lupa untuk follow ya. Kita tembuskan akhir tahun ini ya sampai 1 juta followers lah. Kita sudah 800-an ribu sekian begitu, lupa saya pakai. Ya sekitar segitu. Kira-kira isu apa nih yang mau kita bahas hari ini teman-teman? Menurut teman-teman isu apa? Coba kita kasih naik Imron Khairi dulu ya. Silakan Imron Khairi. Isu apa? Coba teman-teman boleh di kolom komentar. Apa? Isu apa? Oh, belum. Romo Cafe debat. Oke, mungkin nanti kita bahas itu. Boleh. Iya, Imron Khairi. Selamat malam, Bang. Malam, Mas Edis. Ya, gimana Bang? Senyum dulu lah Bang. Abang nggak persenyum. Senyum dulu lah. Iya. Gimana Bang? Saya tertarik sama Mas Edis nggak bahas Kristen atau Islam. Saya penasaran Mas Edis aslinya dari mana? Saya sudah ngomong berkali-kali Bang. Saya aslinya Lampung Bang. Besar di Lampung. Gimana Bang? Sekarang di Amerika. Mau tahu aja Bang ini. Abang mau tahu aja. Emang kenapa Bang? Enggak, setahu saya Mas Edis di Amerika. Tahu dari mana? Enggak ngerti saya, taunya dari mana sih, setahu saya pokoknya gitu. Iya. Tahu Mau bahas isu apa Bang? Abang Islam? Ya, saya Islam. Ya, mau membahas isu apa? Saya tidak terlalu tertarik sih Bang bahas kayak gituan. Saya lebih baik dengerin aja. Yang penting saya tahu Mas Edis dari Lampung. Kalau begitu dibawa dulu ya. Ya teman-teman, nampaknya saya memang harus setiap hari memberitahu channel ini channel apa ya. Teman-teman, channel ini lihat nih kan ada tak tuliskan di sini kan diskusi agama. Jadi kita ini membahas isu-isu seputar agama, terutama klaim-klaim orang-orang Islam. Banyak orang Islam itu mengklaim, dengan bebasnya mengklaim, dengan bebasnya berkata-kata sesuatu tentang agama orang lain, terutama agama Kristen. Kalau tidak percaya, ya lihat di media sosial. Tergantung ya kalian tontonannya apa dulu. Kalau kalian tontonannya ngadu ayam terus apa gitu ya, kalian nggak bakal tahu itu. Coba ya lihat itu. Banyak seperti itu ya. Orang Islam mengatakan bahwa Islam itu agama yang benar, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, itu yang kita bahas. Nah, channel ini nih tentang itu.
begitu. Jadi kalau teman-teman naik, pastikan teman-teman sudah punya persiapan, setidak-tidaknya punya pengetahuan lah tentang hal itu. Kalau nggak tahu ya nyimak saja di bawah gitu loh, ya. Nah, tetapi dalam perdiskusian kita selama ini ya, kurang lebih saya itu betul-betul mendedikasikan hidup saya buat fokus ke kegiatan-kegiatan seperti ini itu sebenarnya belum lama. Sudah lama sebenarnya, tapi tidak terlalu fokus begitu. Yang baru fokus-fokus ini ya mungkin 1,5 tahunan inilah, begitu. 1 tahunan inilah, begitu. Nah, jadi kepada teman-teman ya yang mengerti bagaimana perjalanan setahun ini, nah kan banyak lika-liku tuh. Nah, yang terakhir sekarang ini malah agak ada kecenderungan diskusi dengan orang-orang Katolik. Itu yang terjadi belakangan ini. Isu-isu yang lagi terkini begitulah, lagi perdiskusian antara Islam dan Katolik, Kristen dan Katolik seperti itu. Nah, banyak teman-teman nih yang pengen membahas isu itu, boleh silakan. Yang penting dalam diskusi itu ya, kita itu harus punya pengertian dulu bahwa tujuan kita ini diskusi gitu. Bukan kita ini mau jelek-jelekin satu sama lain, bukan kita ini mau bermusuhan satu sama lain, enggak. Betul-betul kita itu mengupas apa yang Anda percayai begitu. Selain daripada itu enggak pernah kita bahas begitu. Ya. Ayo silakan. Coba kita kasih naik, ada alhamdulillah. Yuk silakan, alhamdulillah. Halo, selamat malam. Alhamdulillah. Halo. Oke, baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik, ada Alito Ali. Silakan Alito Ali. Saya nonton sepintas saja. Kalau saya sudah agak sedikit malas karena saya sudah pernah diskusi dengan Romo Cafe itu. Romo Cafe itu kalau kamu tanya, kamu sudah makan atau belum? Dia akan jawab Brazil, ibu kotanya Rio de Janeiro. Baru nanti Jakarta lagi panas. Saya udah pengalaman. Saya sudah pengalaman kalau diskusi dengan dia. Jadi apa yang kamu tanya itu nggak akan dijawab sama dia. Oke, Alito saya turunkan dulu. Memang begitu. Coba saya dikirimi kan, banyak yang ngirimi saya. Bang, nonton bang, Mel Atok lagi debat sama Romo Cafe. Saya tonton sebentar. Waktu saya tonton itu tentang ketika Pak Mel Atok bertanya di mana tradisi menyembah patung Maria atau menyembah patung Santo, memohon kepada patung Maria, berdoa kepada patung Santo. Itu dari mana tradisi itu berasal? Nah, seperti biasa saya sudah tahu wataknya Romo capek, itu nggak akan dijawab. Dia pasti akan ngomentari pertanyaan itu. Memang begitu model-modelnya, karena saya sudah pernah dan saya sudah trauma. Traumanya kenapa? Bukan trauma karena dia berilmu, trauma karena dia nggak pernah mau jawab sesuatu. Begitu, iya. Saya dikirimi. Saya tonton kurang lebih pas Pak Mel Atok itu membahas tentang itu. Di mana dalil-dalilnya dari dalam, saya dengar Pak Mel Atok bernarasi itu. Segala pendapat pendeta, segala pendapat pastor, segala tradisi itu harus di cross check dengan firman Tuhan, begitu. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai, berarti itu tidak harus dipakai, begitu. Bahkan harus ditolak seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya mengenai berdoa kepada patung-patung.
Itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, tidak pernah diwarisi oleh para rasul, tidak pernah diwarisi oleh murid-murid, tidak pernah diwarisi oleh para nabi-nabi dalam Alkitab. Nggak ada dalam Alkitab orang yang berdoa kepada patung, itu nggak ada. Minta kepada patung, itu nggak ada. Bahkan itu adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Begitu. Jadi mau itu pendeta, mau itu pastor, mau itu bapak gereja sekalipun, bahkan malaikat yang turun dari surga, kalau dia memberitakan sesuatu yang bertentangan, ya, yang tidak diberitakan oleh para rasul, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, terkutuklah mereka-mereka itu. Nah, seperti biasa, saya mengharapkan ada jawaban dari Romo Capek itu. Lalu dia ngomong, ini kenapa kok bahasnya itu? Dijawab aja begitu. Dia malah protes dengan pertanyaannya. Dia malah mengomentari pertanyaannya. Pertanyaannya harusnya bukan begitu. Pertanyaannya harusnya apa hukumnya minum Coca-Cola. Setelah saya dengar jawaban seperti itu, saya skip langsung dan saya tidak berminat nonton lagi. Begitu. Itulah yang terjadi, teman-teman. Saya ngerti. Saya dikirimi, teman-teman biar tahu ya, kalau saya selesai siaran, setidak-tidaknya 500 sampai 1000 orang itu mengirimi saya pesan. Habis saya siaran begini tuh. Begitu. Entah itu pesan apa lah, entah itu membagikan live lah, entah itu apa, pokoknya saya harus lihat itu, cek satu persatu itu. Tergantung berapa lama saya siaran begitu. Kalau sampai 3 jam saya siaran, bisa 1000 orang itu yang kirim saya pesan. Seperti itu. Nah, saya itu dikirimi pesan itu tentang live-nya, diskusinya Pak Mel dengan Romo Capek begitu. Nah, saya tonton. Tapi ya cuma itu doang yang saya tonton, karena saya sudah tahu persis apapun Pak Mel Atok tanya, Romo Capek tidak mungkin menjawabnya. Dia akan curhat tentang isi pertanyaannya. Gitu. Oke, baiklah ya, kita mulai saja. Ayo, siapa yang mau naik? Apa isu-isu apa yang perlu kita bahas? Silahkan ya. Kita kasih naik, ada nih Elis, coba ya, Elis. Yuk, silakan Elis. Sekte dari Martin Luther katanya. Assalamualaikum Bang Andres. Kami bukan pengikut Martin Luther, salah. Kami tidak pengikut Martin Luther, tidak pengikut pendeta, pengikut Romo, tidak. Kami pengikut firman Tuhan. Begitu. Elis, suaramu berisik sekali. Saya turunkan dulu. Ya, berisik. Coba kalau naik tuh jangan berisik-berisik. Begitu ya teman-teman ya. Yang kita ikuti itu bukan pendeta, bukan Romo, bukan bapak gereja. Yang kita ikuti itu Tuhan Yesus. Begitu. Kok malah dibilang pengikut Martin Luther? Nekat. Bukan seperti itu ya. Pola pikirnya bukan seperti itu. Tidak pernah di dalam Alkitab ya, bapak gereja itu ngomong ikutilah kami gitu. Atau para rasul bilang ikutilah kami, enggak ada. Yang dikatakan itu adalah ikutilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi batu penjuru. Bukan Romo, bukan pendeta, bukan bapak gereja, begitu. Ya, jadi jangan salah ngomong. Ngomongnya jangan salah-salah. Oke, kita kasih naik, ada Rimochi. Coba Rimochi. Kalau mau naik, teman-teman pastikan teman-teman ngerti ya dengan isu yang kita bahas. Soalnya saya sekarang itu udah malas ngobrol sama orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Rimochi, silakan Rimochi. Halo Rimochi. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Silakan. Lap sini Bang. Oke. Lap.
Ini saya blokir dulu aja ini. Rimochi ini dia sering naikin, minta permintaan naik tapi nggak ini nih orang. Saya blokir dulu aja ya. Seminggu ya Anda nggak ketemu channel ini dulu. Ya silakan. Satu orang aja teman-teman. Mungkin kalau kita diskusi dalam satu season begini ya, dalam satu season begini, kita itu nggak perlu diskusi sama banyak orang. Cukup 3 aja tapi berilmu gitu. Ya, kalau seperti Rimochi tadi itu yang saya turunin tadi itu 100 orang pun nggak akan ada nilainya. Cobalah naik, kemudian Anda punya ilmu, baru kita kupas tuntas tuh. Saya pengen orang yang seperti itu, yang di tempat saya itu seperti itu. 3 orang aja sehari udah cukup, gitu. Nggak usah sampai banyak orang tapi isinya kayak Rimochi tadi. Coba kita kasih naik ada. Sebentar ya teman-teman ya. Ini ada 38 orang mengajukan permintaan naik. Coba saya kasih naik ada Abu Konitah Islam. Ya silakan Abu Konitah. Silakan Bang, Abu Konitah. Nyalakan kamera Anda dulu Bang. Abu Konitah. Good night, Kang Edis. Oke, kenalan dulu Bang, silakan Bang. Abang seorang Muslim ya? Ya, betul. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang utarakan? Silakan. Bisa nggak Tuhan Yesus diganti Tuan Yesus? Sama aja itu Bang. Tuhan Yesus dengan Tuan Yesus itu sesuatu yang sama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord Jesus, begitu. Lord itu ya Tuhan ya Tuan, sama aja. Atau dalam bahasa Jawa itu Gusti. Gusti itu ya Tuhan ya Tuan, sama itu. Cuman di Indonesia saja, di bahasa kita saja yang sudah terlanjur menjadi berbeda. Contohnya, kata-kata seperti itu terjadi juga di kosakata lain. Contoh, tahu dengan tahu itu sama aja Bang. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Itu kalimat yang sama sebenarnya. Kosakata yang memiliki arti yang sebenarnya sama. Begitu. Tuhan dengan Tuan itu kosakata yang sama persis. Sama seperti tahu dengan tahu. Pahit dengan pahit. Begitu. Apalagi hitam dengan hitam, sama itu. Dia orangnya hitam, dia orangnya hitam, sama itu. Hitam, hitam itu sama. Begitu. Hanya beda huruf H saja, dan itu terjadi, itu bisa kita lacak itu, begitu. Makanya sekarang gimana? Yesus itu utusan bukan sih? Pertanyaannya ada yang lain nggak Bang? Itu sudah kita jawab terus menerus Bang. Iya Bang, dia utusan Bang. Ia juga Tuhan atau Tuhan. Kenapa ia Tuhan atau Tuhan? Karena Bapa di surga yang mengutus Yesus memerintahkan supaya setiap orang, tiap-tiap manusia itu menyerahkan diri, tunduk takluk kepadanya. Begitu Bang. Jadi iblis pun sebenarnya bisa menjadi Tuan atau Tuhan. Ketika Anda menaklukkan diri Anda kepada iblis, sebenarnya iblis itu sudah menjadi tuanmu, sudah menjadi Tuhanmu, begitu. Bukan hanya Yesus Bang yang bisa jadi Tuhan Bang. Iblis pun bisa jadi Tuhan, Tuhan Anda. Kalau Anda manut-manut mengikuti iblis, maka iblis itu jadi Tuan Anda atau jadi Tuhan Anda. Kira-kira Anda nangkap nggak? Karena kalau saya sambung-sambung nanti percuma juga kalau Anda nggak nangkap. Uang juga bisa menjadi tuanmu, menjadi Tuhanmu. Gitu. Jabatan juga bisa menjadi tuanmu. Makanya kita mengenal istilah ia menuhankan jabatan.
Begitu. Ia menuhankan uang. Al-Quran juga ada seperti itu, Bang. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Maka hawa nafsu itu menjadi Tuhan bagi dia. Begitu. Karena dia menaklukkan diri kepada hawa nafsu tersebut. Begitu. Nah, sebagai seorang Kristen, orang Kristen itu wajib untuk menuhankan Yesus. Supaya Yesus itu menjadi Tuhan atau Tuan. Menjadi yang terutama, yang kepadanya seseorang itu harus menaklukkan diri. Dan itu keinginan daripada Bapa di surga sendiri. Begitu. Sebenarnya di dalam iman Islam, Bang, Anda pun harus menuhankan Muhammad itu. Menjadikan ia Tuanmu yang mengatur dan mengendalikan kamu. Begitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus diatur oleh Muhammad. Begitu, Bang. Kalau saya menuhankan Yesus dan menuhankan Nabi Muhammad. Kalau Bang Edis? Tidak mungkin gini. Ketika Anda menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad, maka nanti Anda akan kebingungan. Kenapa? Karena perintah Tuhan Yesus dengan perintah Muhammad itu sesuatu yang bertentangan. Begitu. Tuhan Yesus, contoh, saya kasih contoh ya Bang ya, contoh. Contoh nih, kita mau menuhankan Yesus nih. Berarti kan kita harus patuh kepada perintahnya. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan berbohong misalnya, contoh saja. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Nah, sementara kalau kita menuhankan Muhammad, Anda diizinkan boleh berdusta. Begitu, di dalam 3 hal. Contohnya dusta kepada istri. Terus misalnya lagi, dan banyak hal. Kalau Tuhan Yesus mengatakan apa? Mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Begitu. Nah, sementara kalau Anda menuhankan Muhammad, ya, menuankan Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai tuanmu, seseorang yang harus Anda patuhi, Muhammad tidak pernah bilang begitu. Yang ada, jika kamu bertemu Wahyudi Nasrani, desak mereka ke jalan yang sempit, pepet mereka, perangi orang-orang yang tidak beriman, perangi orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah. Beda. Jadi tidak mungkin, Bang, tidak mungkin seseorang menuhankan Yesus di detik yang sama menuhankan Muhammad. Itu sesuatu yang mustahil. Ya, Bang Edis, karena mereka itu bertentangan, begitu. mau saya klarifikasi Bang Edis. Maksudnya di jalan itu jadi jangan secara leksikal gitu tuh memahaminya. Gimana? Jadi memahaminya jangan secara teks gitu, tapi secara atau secara apa? Gini, kita itu harus memahaminya secara tekstual. Apa yang dikatakan teks itu dan apa yang ada di belakangnya itu harus kita pahami. Kalau memahaminya secara pelintiran, nah jadilah kita misalnya sudah dibilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang di dalam air. Jangan menyembah, sujud kepadanya. Kan udah jelas. Nah, itu kalau misalnya Anda yang baca atau misalnya Romo Capek yang baca, artinya buatlah patung dan sembahlah. Makanya kalau kalian ini kebanyakan ya miring, udah miring. Begitu. Nah, orang-orang seperti kalian inilah yang mau saya kasih pencerahan. Gitu. Biar tidak miring. Udah tahu patung tidak bisa berbuat apa-apa, patung malah dipakein baju, dikalung-kalungin. Udah tahu batu nggak bisa apa-apa, batu malah dielus-elus, diminyak-minyain. Jadi berhentilah mengkultuskan benda-benda mati, begitu ya. Semoga Abu Konita sadar lah. Oke, mau klarifikasi apa yang dikatakan Bang Edis. Silakan. Jadi yang dimaksud memepet di jalan itu Bang Edis, jadi maknanya itu jangan terlalu tekstual banget gitu ya. Karena kita juga kan belajar bahasa Indonesia, di situ ada majaz.
ada majaz metafora, dan ada yang lain-lain. Ya Maksudnya, sudah, coba apa artinya? Kalau kamu bertemu dengan salah satu di antara mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apa artinya itu secara majas? Kalau itu bukan tekstual, coba. kita memahami bahwasanya kita tidak dianjurkan, ya, karena kita kan beragama Islam, jadi tidak dianjurkan memberikan penghormatan terlebih dahulu terhadap non-muslim, begitu. Arti Jadi, daripada mendesak ke jalan yang sempit. pada fakta dan real di lapangannya apakah seperti itu, Bang Edis? Iya, berarti itu tidak dilaksanakan. Karena apa? Karena sadar perintah itu adalah perintah yang tidak baik. Anda ini nggak nyambung gini loh. Kita bukan membahas apakah perintah itu dilaksanakan. Tidak. Yang kita bahas adalah apa artinya. Anda kan tadi menolak untuk memahaminya secara letterlek, secara hurufiah. Anda menolak itu. Anda pengen memahaminya secara majas, memahaminya secara bukan tekstual. Oke, apa arti daripada mendesak ke jalan yang sempit? Iya, mendesak ke jalan yang sempit itu tidak memberikan harapan atau tidak memberikan penghormatan terlebih dahulu terhadap orang non-muslim. Dan itu udah menjadi prinsip orang Islam. Bukan berarti kita ketemu orang non-muslim, kita pepet sampai terjerumus ke kolam. Tidak begitu. Oke, Karena baik. Baik, arti daripada memepet ke jalan yang sempit menurut Anda tidak memberikan mereka pengharapan. hormatan terlebih dahulu terhadap mereka. Seperti apa contohnya? Penghormatan atau pengharapan? Yang mana yang benar? Tidak memberikan penghormatan. Baik, nggak apa-apa. Tafsir liarmu nggak apa-apa. Baik. Artinya, sebentar, tenang. Artinya, sebagai seorang Muslim, Anda tidak boleh menghormati orang-orang non-Muslim, betul? Nah, ini Bang Edis itu. Tuh, kan kau lagi yang kamu bikin definisi. Definisimu kamu lawan sendiri. Gimana? Dengerin dulu Bang Edis, makanya Bang Edisnya jangan defensif gitu, tenang, selalukan diskusi kita. Kita tidak menjelekkan agama lain, lakum dinukum waliyadin, tidak menjadi masalah. Maksudnya, tapi tidak terlalu. Enggak loh, tadi kamu saya tanya, berarti sebagai seorang Muslim, kamu tidak boleh menghormati orang lain, betul? Agama lain, betul? Saya jawab nih ya. Tahun depan. Ya nggak jawab lah, gimana? Alasan aja kamu itu. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya dia sedang mencari daya upaya untuk membela dirinya. Jadi di dalam otaknya itu terjadi gejolak. Seperti yang saya jelaskan kemarin teman-teman. Otak manusia itu memang sudah didesain sedemikian rupa, membentuk sedemikian rupa untuk mencari kenyamanan begitu. Dia akan mencari daya upaya untuk membuat otak itu nyaman. Begitu, makanya dia harus membela apapun sekalipun itu salah. Begitu.